Halo, selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan tentang fault detection in power system using optical neural network dengan dosen pengampu IR Imade Mataram MRLG MT. Tugas ini adalah untuk UAS. Perkenalkan, nama saya Simon Junior dengan NIM 170554027. Apa itu neural network? Artificial neural network adalah atau jaringan saraf tiruan adalah jaringan dari sekelompok unit pemroses yang dimodelkan berdasarkan jaringan saraf manusia. ANN merupakan sistem adaptif yang dapat mengubah struktur untuk memecahkan masalah berdasarkan informasi eksternal maupun internal. Lalu ada konsep neural network. Neuron dalam neural network disusun dalam grup yang disebut dengan lapis atau layer. Pada dasarnya, ANN terdiri dari 3 lapis layer, yaitu input layer, proses, dan output layer. Pada input layer berisi variabel data input, proses layer berisi langkah pengenalan objek, dan output layer berisi hasil pengenalan suatu objek. Ini merupakan proses ANN. Proses ANN dimulai dari input yang diterima oleh neuron beserta dengan nilai bobot dari setiap input yang ada. Setelah masuk ke dalam neuron, nilai input yang ada akan dijumlahkan oleh suatu fungsi pembatas atau summing function yang bisa dilihat seperti pada gambar dengan lambang sigma. Hasil penjumlahan akan diproses oleh fungsi aktivasi setiap neuron. Di sini akan dibandingkan hasil penjumlahan dengan threshold atau nilai ambang tertentu. Ini adalah permodelan jaringan. Ada 3 model atau 3 layer. Yang pertama, single layer. Input layer terhubung langsung ke output layer. Kelemahan dari single layer merupakan hanya bisa digunakan pada kasus sederhana. Lalu ada multi layer NN. Terdapat hidden layer yang terletak di antara input layer dan output layer. Itu adalah bagian multi layer. Lalu ada recurrent network. Recurrent network terbentuk karena adanya feedback. Lalu ini merupakan jurnal yang saya gunakan untuk mengerjakan tugas dari komputasi yang berjudul Fault Detection in Power System Using Artificial Neural Network yang ditulis oleh Aisha Bashir M. Tayyab dari Sekolah Teknik Nuklir Sudan. Ini merupakan gambaran jurnal yang akan saya jelaskan, yaitu sistem tenaga listrik mengalami kegagalan yang tak terduga karena berbagai fungsi dari sistem proteksi adalah untuk mendeteksi, kemudian mengklasifikasi dan akhirnya menentukan lokasi garis tegangan yang bermasalah. Kemudian pada akhirnya, untuk isolasi jaringan yang rusak, relay pelindung harus mengirimkan sinyal ke pemutus sirkuit. Kesalahan fase tunggal ke tanah, lalu fase ganda ke tanah dipertimbangkan. Akibatnya, sistem relay proteksi untuk sistem saluran transmisi daya dapat dilakukan menggunakan arsitektur NN backpropagation konvensional. Apa itu backpropagation algorithm? Algoritma feed-forward backpropagation disebut sebagai propagasi balik karena ketika jaringan diberikan pola masukan sebagai pola pelatihan, maka pola tersebut menuju ke unit pada lapisan tersembunyi untuk diteruskan ke unit lapisan terkeluar. Selanjutnya, unit-unit lapisan keluaran memberikan tanggapan yang disebut sebagai keluaran jaringan. Saat keluaran jaringan tidak sama dengan keluaran yang diharapkan, maka keluaran akan menyebar mundur atau backward pada lapisan tersembunyi diteruskan ke unit pada lapisan masukan. Kita menuju ke simulasi. Pertama kita buka aplikasi MATLAB.
Tunggu sebentar. Oke, di sini ada yang nama workspace. Jadi kita masukkan input data itu dari workspace. Kita tulis input. Kita klik 2 kali. Lalu kita copy dari sini, dari Excel masuk workspace. Ini adalah data, input data. Baru yang kedua, control new, kita gunakan target sama, kita klik 2, baru kita copy lagi target ini, kita masukkan ke sini. Oke, sudah. Baru kita command window, kita tulis nn2, akan keluar seperti ini, seperti input data, target data, input delay state, network, output data, error data, layer delay state. Untuk mengisi input dan target, kita harus klik import. Jika kita mengisi input, maka kita harus klik pada sales variable input data, baru import. Oke. Lalu jika kita ingin target, pada select variable kita input target, dan pada destination kita target juga. Oke, sudah selesai. Baru kita kedua harus mengisi network, yaitu dari pada new, kita gunakan network style nya fit forward backdrop. Input data kita buat input, target data target, kita menggunakan 2 layer. Di sini kita neuron, kita gunakan 1000. Transfer dulu 30 aja. Transfer function ini ada 3, ada logseek, urlin, dan timeseek. Kita layer 1 kita buat logseek. Pada layer 2 kita gunakan logseek juga. Ini untuk network 1. Baru kita buat create. Oke, kita close. Kita akan menggunakan 3 network, jadi kita buat klik new lagi, kita ganti urlin, kita input target seperti biasa, langsung create saja. Oke, close lagi. Untuk yang ketiga kita klik new lagi, input target, kita ubah ke timeseek, lalu kita create. Oke. Sekarang kita coba pada network 1. Kita klik 2 kali network satunya. Di sini terdapat algoritma NN, yaitu input 10, hidden layer ada 30, dan outputnya mendapatkan 1. Jadi kita memulai simulasi, kita klik train. Pada training data, input kita isi input, target dikasih target, baru training parameter. Di sini EPOS kita gunakan 2000, lalu maksimum filenya kita buat 1000, baru kita train. Ini dia sudah sedang progress ya, training neural network. Kita buka regression. Ya, dapat dilihat di sini
nilai yang kita inginkan masih sangat jauh menyimpang. RNAN masih jauh semua. Coba kita train network kembali. Apakah ada perubahan? Regression lagi. Oh, masih tetap saja masih tidak ada perubahan. Oke, kita close. Itu pada network 1. Coba kita ke network 2. Klik 2 kali network 2. Network 2 kita open. Ya, ini kita train lagi. Sama input output target maaf, kita 1000, kita isi sini 2000 lagi sama seperti tadi. Di sini kita isi 1000, baru kita train kembali. Kita lihat regressionnya. Ya, pada network 2 ini training R1 sudah sama, tapi kurang sedikit, tapi sudah Y sama dengan T. Lalu pada validation, garis hijau ini masih menyimpang jauh. Lalu pada tes RNAN sudah mulai mendekati garis Y sama dengan T. Lalu pada R sama dengan 0,964, sebagian data sudah sampai ke Y sama dengan T, namun selebihnya masih menyimpang. Baik, coba kita train lagi sekali, kita cek lagi. Ya, hasilnya yang RA validation dan tes sama, tapi training menyimpang dan all masih sama. Baik, itu network 2. Sekarang kita tes pada network 3. Sama, train input target, trainingnya 1000, minimal gradationnya 1N 07. Ini kita gunakan sama seperti tadi, ini 1000, lalu ini 2000. Oke, kita train sekarang. Lihat regression, apakah hasilnya lebih baik? Ya, di sini pada training tidak sangat jauh dengan Y sama dengan T, dengan target. Baru pada output sedikit menyimpang. Output ini validation. Lalu pada tes RNAN juga sedikit menyimpang. Lalu pada all R sama dengan 0,44704 menyimpang, sangat menyimpang. Coba kita sekali lagi train network. Ya, regression lagi. Apakah hasilnya berbeda? Nah, di sini ada hasil beda di tes RNAN. Tadi dia mendekati, lalu sekarang dia tidak sangat jauh dengan Y sama dengan T atau targetnya. Oke, kita close, kita kembali ke network 2. Apakah ada perbedaan? Masih sama. Sudah train regression. Kita lihat hasilnya. Oh, hasilnya sangat berbeda dengan tadi yang pertama kita coba. Ini all targetnya mendekati, validationnya
jauh, trainingnya sangat mendekati, tes RANN-nya sama dengan data. Coba kita cancel dulu, kita train lagi ulang. Regression. Data di sini pada validation RNAN sudah sesuai target. Pada training mendekat target, bertes sangat menjauhi, dan pada all R sama dengan 0,96 lumayan jauh. Dari kesimpulan di sini, pada percobaan ini tidak sama atau kurang sama yang diharapkan dalam input dan hasil gambar. Mungkin hal ini dikarenakan target yang diberikan jurnal kurang pas dengan input yang diberikan. Sekian dari saya untuk jurnal ANN. Terima kasih.